Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Febriansyah akan melakukan percobaan, suatu percobaan yang tujuannya adalah kita akan menganalisis apa itu yang disebut dengan sifat fisika dan sifat kimia suatu materi serta perubahannya. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam percobaan, perlu kita ketahui dulu apa itu sifat fisika dan sifat kimia suatu materi. Nah, sifat itu kita mulai dari sifat ya. Sifat itu adalah suatu hal yang mencirikan sesuatu. Jadi apabila ada suatu benda, maka ciri-cirinya itu kita sebut sifat gitu. Misalkan kita sebutlah lilin, ini sifatnya, cirinya kita lihat warnanya warna putih, berarti ini sifatnya berwarna putih begitu. Nah, pada materi pun begitu, ia masing-masing memiliki ciri-cirinya tersendiri. Nah, pada materi memiliki dua sifat. Apa itu tadi? Yaitu sifat fisika, yaitu adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan fisik suatu materi. Contohnya adalah yang pertama adalah wujudnya. Misalnya, apakah ia berwujud padat, ataukah ia berwujud cair, ataukah ia berwujud gas gitu. Itu di sifat fisiknya. Nah, lalu ada juga sifat kimianya. Sifat kimia ini adalah sifat suatu materi yang berkaitan dengan reaksinya terhadap suatu reaksi kimia. Misalnya ada suatu benda, reaksinya terhadap reaksi pembakaran itu apa? Misalnya suatu benda dengan kaitannya dengan reaksi pembakaran, ia bisa jadi benda itu mudah terbakar ataukah tidak. Itulah sifat kimianya. Itu mudah terbakar atau tidak, apakah ia beracun, apakah ia, begitulah dia. Itulah sifat kimia. Nah, pada materi juga mengalami perubahan. Materi tersebut dapat mengalami perubahan yang mempunyai dua macam perubahan juga, yakni perubahan fisik dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisik itu ya adalah perubahan-perubahan yang meliputi perubahan pada fisik materi sebelumnya itu tadi. Sebelum mengalami perubahan, kita ambil contoh, misalnya sebelumnya ia berwujud padat. Nah, setelah mengalami perubahan fisika, dia berubah wujud menjadi cair. Nah, ini dikatakan sebagai perubahan fisik. Dan satu hal perlu diperhatikan ketika mengalami perubahan fisika adalah dia komposisi penyusun zatnya itu tidak berubah gitu. Misalnya kita anggap contohnya air. Ketika air mencair, es batu ketika ia mencair, ya tetap molekulnya itu adalah H2O, air gitu. Ketika dia dibekukan kembali dan menjadi padat kembali, ya tetap H2O juga begitu. Nah, masuk yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan pada komposisi zat, ya. Komposisi zatnya itu kita anggap misalnya air gitu. Komposisi zat air ya mengalami perubahan gitu. Perubahan zat penyusun materinya yang diakibatkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi pada zat tersebut gitu. Kita ibaratkanlah, kita ambil ya, mungkin bisa kita ambil juga begini, kita ambil contohnya adalah nasi. Ketika nasi itu basi, itu ia berarti mengalami perubahan kimia, sebab zat yang terkandung pada nasi sebelum basi dan setelah basi itu berbeda begitu. Dan
Dan ketika nasi sudah basi, ia tidak dapat kandungannya itu tidak dapat kembali menjadi kandungan nasi sebelum ia basi sebelumnya begitu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu benda. Nah, kita lanjut pada rangkaian praktikum untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan, untuk mengetahui secara langsung seperti apa begitu perubahan fisika, perubahan kimia, sifatnya, sifat fisika dan sifat kimia suatu materi. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan cukup simpel. Di sini yang pertama saya sediakan lilin, ya. Lalu yang kedua adalah kertas. Ya, kertas biasa yang sudah tidak digunakan pun bisa kita pakai, terserah mau kertasnya yang seperti apa, yang penting kertas. Yang kedua adalah korek api, macis. Korek api kayu pun tidak apa, sebagai sumber api kita soalnya akan melakukan reaksi pembakaran pada kedua benda ini. Baik, langkah pertama adalah kita akan langkah pertama kita akan membakar sumbu lilin ini ya. Kita akan melihat perubahan apa yang terjadi ketika sumbu lilin dinyalakan, yang berarti lilin nanti akan mengalami peningkatan suhu. Kita nyalakan. Ini sudah nyala. Nah, kita tunggu saja karena memang agak perubahannya ya tidak lama, namun agak menunggu waktu lah. Kita masuk ke kertas ya. Baik, pertama kita amati dulu kertas ini seperti apa, mulai dari warnanya, bentuknya. Kira-kira kita dapat menggambarkan sifat fisika dan kimia dari kertas ini. Untuk sekarang sifat fisikanya saja kita amati dari kertas ini, yakni dari bentuknya dan warnanya. Kita ambil beberapa saja untuk percobaan. Dah. Lalu kertas ini kita bakar. Kita melakukan reaksi pembakaran pada kertas tersebut. Sebelum melakukan percobaan ini, mohon diharapkan sedikit berhati-hati gitu ya. Tolong jauhkan dari benda-benda yang bersifatnya mudah terbakar, karena ini lumayan tidak berbahaya sih, namun antisipasi. Kita mulai pembakarannya. Nah, amati yang terjadi. Kertasnya mulai terbakar. Cukup. Lilinnya kita kembali lagi pada lilin. Sepertinya sudah terlihat lilinnya sudah mulai mencair ya. Nah, itu jika Anda matanya fokus terlihat itu cairan dari lilin ya, cairan dari lilin. Baik. Nah, cukup di sini saja percobaan kita. Nah, lalu langkah percobaan yang selanjutnya adalah kita menganalisis. Nah, kita menganalisis mana yang dikatakan sebagai sifat fisik materi, serta apa yang disebut dengan sifat kimia suatu materi, serta perubahan apa yang dialami kedua benda tersebut. Kita mulai dari lilin. Lilin ketika kita hidupkan sumbu di atasnya, maka ia mengalami peningkatan suhu. Dah, ketika ia mengalami peningkatan suhu, ternyata ia mengalami pencairan. Lihat, ini cairan lilin ini. Ia mencair karena ia mengalami peningkatan suhu. Itu dibakar oleh api, dia meleleh dekat api. Nah, kita lihat perubahan yang dialaminya
Ini perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah, setelah kita amati, setelah kita analisis, maka dapat kita ketahuilah bahwa lilin tersebut mengalami perubahan fisika. Karena apa? Meskipun ia berubah bentuk dari padat ke cair, tetapi bahan penyusunnya tetaplah lilin, tetaplah parafin gitu. Tetaplah parafin. Penyusun komposisi lilin itu parafin ya. Komposisinya masihlah parafin. Dari mana kita mengetahuinya? Cairan yang perubahan wujud yang dialami oleh lilin dari padat ke cair. Nih, cairan tersebut tidak terlalu banyak mengalami perubahan signifikan pada warnanya gitu. Ia tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu dari misalnya warnanya pada awalnya lilin ini tadi putih, ia pun cairannya pun tetap berwarna putih gitu. Nah, dan satu lagi, ini ketika nanti sudah didiamkan beberapa saat, cairan ini pun dapat kembali lagi beku dan membentuk lilin bentuk padat seperti ini gitu. Dia akan membentuk lilin kembali. Nah, dan apabila kita panaskan, dia pun dapat mencair juga gitu. Nah, berarti perubahan yang dialami oleh si lilin itu adalah perubahan fisika. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Maka di sini akan kita amati sifat fisika dan sifat kimia lilinnya. Nah, sifat fisika dari lilin itu adalah dari wujudnya, ia berwujud padat. Nah, ia berwujud padat. Dan yang mana sifat kimianya? Sifat kimia dari lilin adalah ia mudah mencair dan mudah membeku. Ya, dengan terkena api saja sedikit dia sudah mencair gitu. Nah, berarti inilah yang disebut dengan sifat kimianya, mudah mencair dan mudah membeku. Ini adalah sifat kimianya. Mudah membukunya adalah ketika cairan dari lilin ini terkena suhu ruangan, ia otomatis akan dapat membeku kembali. Tidak perlu menunggu lama, lihat, ia membeku kembali, membentuk lilin padat. Nah, kita coba lagi. Lihat, ini sudah cair. Dan apabila terkena suhu ruangan, tidak perlu menunggu lama untuk cairan seperti ini untuk kembali padat. Nah, dia akan kembali menjadi wujud padatnya lagi. Lihat, mulai berubah. Nah, dia sudah padat kembali. Baik, kembali kita ke kertas. Nah, pertama kita amati perubahannya. Perubahan yang dialami kertas itu disebut dengan perubahan kimia. Karena apa? Lihat, ketika ia mengalami reaksi pembakaran, kertas yang mengalami reaksi pembakaran wujudnya tetaplah wujudnya padat. Ia tidak mengalami perubahan wujud. Namun, komposisi zatnya berubah. Dari mana kita mengetahuinya? Komposisi zat kertas adalah selulosa. Nah, di sini dia kebetulan kertas yang berwarna putih. Jadi dia memiliki warna putih. Komposisi zatnya adalah selulosa. Namun setelah ia mengalami reaksi pembakaran, ia mengalami perubahan yang signifikan pada warnanya, yang mana ia dari berwarna putih berubah menjadi warna abu-abu, atau terkadang ia pun berubah menjadi warna hitam. Nah, di sini pun dapat kita ketahui bahwa komposisinya telah berubah. Dari mana? Dari yang sebelumnya ia selulosa, setelah ia mengalami reaksi pembakaran, dia berubah menjadi karbon. Ya, karena dia memiliki kertas yang setelah memiliki sifat pembakaran, setelah mengalami reaksi pembakaran memiliki sifat fisik seperti karbon, yaitu rapuh ya. Rapuh, hilang sudah. Rapuh. Menjadi debu. Nah, maka dari itu perubahan yang dialami oleh si kertas adalah perubahan kimia, karena komposisi zatnya sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda gitu.
Nah, bagaimana dengan sifat fisik dan wujud dan sifat kimia dari kertas? Sifat fisik dari kertas adalah kertas memiliki wujudnya itu adalah berwujud padat. Itu adalah sifat fisiknya. Ya. Untuk masalah warna, termasuk warna itu terkadang beberapa kertas memiliki warna yang berbeda. Tapi untuk kertas ini ia memiliki warna putih dan itu juga termasuk fisiknya. Ya. Jadi cukup dua saja kita simpulkan bahwa sifat fisik dari kertas itu memiliki wujud padat, ya. Nah, hanya memiliki wujud padat itu saja. Memiliki sifat fisik padat, dan untuk sifat kimianya adalah ia mudah terbakar. Itu termasuk, itulah sifat kimianya. Sifat kimianya adalah mudah terbakar. Sifat kimia dari kertas berkaitan dengan reaksi pembakaran. Jika ia terkena api sedikit saja, dia dengan mudah dapat terbakar. Begitu. Baik, cukup di sini sajalah praktikum yang kita lakukan. Maka dari itu, dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa sifat fisik suatu benda itu meliputi penampilan fisik pada suatu benda, mulai dari wujudnya, lalu warnanya, lalu baunya, dan segala macam dan lain sebagainya. Dan sifat kimianya adalah sifat yang berkaitan dengan suatu materi dengan reaksi suatu kimia. Misalnya dengan reaksi pembakaran, dengan reaksi pembakaran berarti dia mudah terbakar atau tidak. Lalu ada dengan dia suatu reaksi lainnya, apakah ia beracun atau tidak, gitu. Lalu materi juga dapat mengalami perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Itu disebut dengan perubahan fisika. Perubahan yang meliputi perubahan pada sifat fisik materi tersebut. Itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada komposisi zat suatu materi yang dikarenakan ia mengalami suatu reaksi kimia. Baik, saya rasa cukup sampai di sini praktikum kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.